Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernest Josias Blegur, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, golongan 3, angkatan 2, Kemendikbudristek. Video kali ini merupakan tugas asinkronus hari kelima, yaitu resume agenda 2 dengan materi akuntabel. Potret layanan Indonesia, baik sadar atau tidak sadar, kenyataan layanan publik di negeri kita kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Peribahasa waktu adalah uang digunakan oleh banyak oknum untuk memberikan layanan spesial bagi mereka yang memerlukan waktu layanan yang lebih cepat dari biasanya. Waktu berlalu, semua pihak sepakat menjadi kebiasaan dan dipahami oleh hampir semua pihak selama puluhan tahun. Tantangan layanan publik. Tugas berat sebagai ASN adalah ikut menjaga, bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Karena bisa jadi secara aturan dan payung hukum sudah memadai, namun secara pola pikir dan mental harus diakui masih butuh usaha keras dan komitmen yang ekstra kuat. Tantangan layanan publik tidak statis. Godaan dan mental atau pola pikir pihak-pihak yang dahulu menikmati keuntungan dari lamanya sektor pengawasan layanan selalu mencoba menarik kembali ke arah yang berlawanan. Keutamaan mental melayani. Bangga melayani bangsa menjadi udara segar perbaikan dan peningkatan layanan publik. Namun, mental dan pola pikir berada di domain pribadi individual. Bila dilakukan oleh semua unsur ASN, akan memberikan dampak sistemik. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab dan adil dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya adalah pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokrasi. Yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Berikutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Yang ketiga adalah akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah
ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab atau responsibilitas, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, yang kedelapan, kejelasan, dan yang kesembilan adalah konsistensi. Berikutnya adalah kode etik akuntabel. Kode etik akuntabel terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga adalah menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Demikian video resume agenda 2 tentang akuntabel. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.